Halo semua, perkenalkan aku Ayu Yunianti dengan nomor NIM 06031182530011. Aku dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai media pembelajaran sederhana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Pratita SPD MPD dan juga Bapak Deskoni SPD MPD. Nah, tadi kan perkenalan udah nih, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Sebelum itu, kalian pasti mengenal dan tidak asing dengan yang namanya media pembelajaran. Tetapi, pasti kalian bingung apa yang dimaksud dengan media pembelajaran sederhana. Karena di era perkembangan teknologi sekarang ini, pasti kita hanya mengenal yang namanya media pembelajaran digital. Nah, untuk itu kita akan membahas mengenai media pembelajaran sederhana. Jadi, media pembelajaran sederhana itu merupakan sarana atau alat yang digunakan oleh guru maupun pendidik untuk menyampaikan informasi dan juga memaparkan materinya kepada siswa dan siswi agar penjelasan yang mereka berikan itu dapat jelas dan juga menarik. Dan yang terpenting nih, media pembelajaran sederhana itu tidak memerlukan teknologi yang terlalu kompleks. Lalu kali ini kita akan membahas media pembelajaran apa ya? Penasaran ya? Oke deh, aku akan kasih tahu. Kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran spinner. Nah, spinner kan identik dengan yang namanya permainan. Kalian tahu kan spinner yang permainan diputar-putar gitu? Kayak gini contohnya. Nah, apakah bisa permainan ini dijadikan media pembelajaran dalam pendidikan? Tentu bisa teman-teman. Untuk itu kali ini kita akan membahas media pembelajaran spinner kegiatan distribusi. Nah teman-teman, sekarang kita mengambil salah satu contoh media pembelajaran sederhana, yaitu spinner kegiatan distribusi. Apa itu? Jadi, spinner kegiatan distribusi itu merupakan alat atau media yang digunakan untuk memberikan penjelasan maupun materi dalam proses belajar dan pembelajaran mengenai kegiatan distribusi barang dari produsen hingga konsumen, yang dimana nantinya pada spinner itu terdapat elemen-elemen pelaku distribusi. Adapun tujuan dari penggunaan media pembelajaran spinner kegiatan distribusi ini, yang pertama, melatih siswa untuk berpikir secara kritis mengenai memahami untuk pelaku distribusi dan juga kegiatan distribusinya. Yang kedua, membuat pembelajaran itu lebih interaktif. Yang ketiga, menguji pemahaman siswa secara langsung dalam permainan spinner ini. Lalu, bagaimana alat dan bahan apa saja yang kita perlukan untuk membuat media pembelajaran spinner kegiatan distribusi ini? Yang pertama, alat yang dibutuhkan: gunting, penggaris, spidol atau pensil, lem, dan juga paku payung maupun baut kecil sebagai poros pemutarnya. Yang kedua, bahan yang digunakan antara lain karton keras maupun kardus bekas sebagai papan spinnernya nanti. Yang kedua, kertas gambar maupun kertas HPS untuk gambar elemen-elemen pelaku distribusinya. Yang ketiga, yaitu gambar ilustrasi yang telah dibuat secara manual maupun di print. Keempat, yaitu jarum penunjuk, bisa dari plastik maupun karton. Setelah media pembelajaran spinner distribusi yang telah kita buat tadi, bagaimana cara pemanfaatan media pembelajaran ini agar lebih optimal dan juga efektif dalam proses pembelajaran? Adapun cara penggunaan media pembelajaran spinner distribusi ini. Yang pertama, sebelum itu, guru akan memberikan informasi dan memaparkan materi secara singkat mengenai kegiatan distribusi, yang mana nantinya ini sebagai pembuka agar siswa itu dapat menerima materi dan bisa mengenal secara singkat mengenai distribusi tersebut. Yang kedua, setelah siswa dapat menerima dan guru telah menyampaikan materi, siswa itu diberikan kesempatan untuk memainkan media pembelajaran tersebut. yang dimana siswa itu diberi kesempatan secara bergantian. Setiap siswa
untuk memainkan permainan spinner distribusi tersebut. Nah, selanjutnya ketika siswa itu memainkan permainan media ini dan menunjukkan ke salah satu dan berhenti ke salah satu penunjuk pelaku distribusi terhadap kegiatan distribusi, contohnya kayak panahnya itu menunjuk pada produsen. Nah, maka siswa itu diberi kesempatan untuk menjelaskan peran produsen itu terhadap kegiatan distribusi. Setelah siswa menjelaskan, dari guru akan memberikan lontaran soal, contohnya kayak apa itu yang dimaksud produsen, kemudian seberapa penting produsen itu memerlukan kegiatan distribusi. Setelah memberikan lontaran pertanyaan, guru juga bisa memberikan studi kasus mengenai peran produsen dalam kegiatan distribusi. Contohnya kayak sebuah perusahaan roti itu memproduksi rotinya setiap hari dan memperjualbelikannya ke beberapa toko, yang dimana pengedaran roti-roti itu diperlukan yang namanya kegiatan distribusi. Nah, peran perusahaan roti itu adalah sebagai produsen, begitu. Setelah guru melontarkan pertanyaan dan juga memberikan contoh studi kasus, maka kita akan kembali ke siswa lagi, yang dimana kita memberi kesempatan agar mereka dapat berdiskusi antara satu dengan yang lain agar lebih memahami dengan kegiatan distribusi tersebut. Dalam penerapan dan penggunaan media pembelajaran spinner kegiatan distribusi ini tentu memiliki kelebihan teman-teman. Yang pertama, menarik perhatian siswa karena pembelajaran dapat berbalut permainan. Yang kedua, yaitu media yang digunakan itu mudah dibuat dan juga terjangkau dari segi harga dan bahannya. Ketiga, yaitu melatih siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, media yang digunakan bisa menjadi sarana penjelasan materi kegiatan distribusi yang secara singkat dan juga rinci, teman-teman. Yang kelima, terakhir, itu dapat menjadi pembelajaran eduktif dan juga menghindari pembelajaran yang membosankan. Nah, di setiap kelebihan pasti ada kekurangan, di mana kekurangan dari media pembelajaran spinner kegiatan distribusi ini antara lain yang pertama, yaitu informasi mengenai kegiatan distribusi itu terbatas, teman-teman, hanya berupa poin-poin tertentu saja. Yang kedua, jika ingin menjelaskan materi secara kompleks, misalnya hitung-hitungan dalam proses industri, dalam proses kegiatan distribusi, maka media ini kurang tepat digunakan. Yang ketiga, jika kita menggunakan bahan yang kurang baik, maka akan cepat rusak. Sebaiknya kita menggunakan bahan dan alatnya itu kualitas yang terbaik. Yang keempat, perlu ada pengawasan dan pendampingan dari guru karena pembelajaran ini kan bersifat permainan. Jika tidak diarahkan ataupun tidak didampingi oleh pendidik maupun guru, nanti siswa akan melenceng dari pembelajaran. Dalam pembahasan mengenai media pembelajaran sederhana, yaitu spinner kegiatan distribusi yang telah kita paparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya media pembelajaran ini merupakan media pembelajaran sederhana, menarik, dan juga yang terpenting murah, teman-teman. Yang dimana media ini dapat melatih partisipasi siswa dan juga memberikan daya tarik terhadap siswa agar mereka aktif dalam proses belajar dan mengajar, dan bisa juga melatih dan memahami siswa agar siswa itu bisa menerapkan kegiatan distribusi dan mengetahui peran-peran produksi, distribusi, dan pelaku distribusi lainnya dalam kegiatan distribusi tersebut. Demikian pembahasan aku mengenai media pembelajaran sederhana, yaitu spinner kegiatan distribusi. Semoga ini dapat bermanfaat untuk semua dan juga menjadi inspirasi ya. Oke, kita akhiri. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!